semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Nah anak-anak semua, di video kali ini kita akan sama-sama membahas dan mengerjakan latihan soal untuk pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4, yaitu bab 1, Tumbuhan, Sumber Kehidupan di Bumi. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai untuk mengerjakan latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Di bawah ini adalah manfaat dari tumbuhan kecuali A. Sebagai sumber makanan dan obat-obatan, B. Sebagai penghasil oksigen, C. Sebagai pengatur siklus air, dan D. Sebagai penambah polusi udara. Jawabannya adalah D. Sebagai penambah polusi udara. Soal nomor 2. Di bawah ini bagian-bagian tumbuhan kecuali A. Daun, B. Akar, C. Batang, dan D. Tanah. Jawabannya adalah D. Tanah. Soal nomor 3. Bagian tumbuhan yang berperan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan adalah A. Akar, B. Batang, C. Buah, dan D. Bunga. Jawabannya adalah A. Akar. Nomor 4. Tempat tumbuhan membuat makanan terjadi di A. Akar, B. Bunga, C. Daun, dan D. Batang. Jawabannya adalah C. Daun. Nomor 5. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan adalah A. Batang, B. Daun, C. Akar, dan D. Bunga. Jawabannya adalah D. Bunga. Soal nomor 6. Bagian tanaman yang menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan adalah A. Daun, B. Batang, C. Akar, dan D. Buah. Jawabannya adalah B. Batang. Nah anak-anak, batang itu berfungsi untuk menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lanjut ke nomor 7. Gambar di samping adalah contoh akar A. Akar serabut, B. Akar gantung, C. Akar tunggang, dan D. Akar tunjang. Jawabannya adalah C. Akar tunggang. Nah anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Akar tunggang hanya memiliki akar utama dan akar cabang. Soal nomor 8. Gambar di samping adalah contoh akar A. Akar serabut, B. Akar pelekat, C. Akar napas, dan D. Akar semu. Jawabannya adalah A. Akar serabut. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ciri dari akar serabut itu adalah hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bagian tanaman yang menyimpan cadangan makanan adalah A. Buah, B. Bunga, C. Batang, dan D. Daun. Jawabannya adalah A. Buah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Yang dimaksud dengan fotosintesis adalah A. Proses pertumbuhan pada kecambah, B. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan, C.
proses pernapasan pada tumbuhan, dan D. proses penyaluran nutrisi dari dalam tanah. Jawabannya adalah B. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Lanjut ke nomor 11. Klorofil disebut juga zat hijau daun. Klorofil ini berfungsi sebagai A. Menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. B. Memberikan warna kekuningan pada daun. C. Memantulkan cahaya matahari saat berfotosintesis. Dan D. Melindungi makanan dari cahaya matahari. Jawabannya adalah A. Menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ini fungsi dari klorofil. Nomor 12. Wortel dan singkong memiliki jenis akar A. Akar tunjang dan akar napas. B. Akar pelekat dan akar gantung. C. Akar tunggang dan akar serabut. Dan D. Akar tunjang dan akar serabut. Jawabannya adalah C. Akar tunggang dan akar serabut. Wortel merupakan akar tunggang dan singkong memiliki akar serabut. Kita lanjut ke soal nomor 13. Hasil dari fotosintesis pada tanaman adalah A. Karbon dioksida dan monoksida. B. Karbohidrat dan karbon dioksida. C. Karbon dioksida dan oksigen. Dan D. Karbohidrat dan oksigen. Jawabannya adalah D. Karbohidrat dan oksigen merupakan hasil dari fotosintesis pada tanaman. Nomor 14. Gas yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernapas adalah A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Hidrogen, dan D. Nitrogen. Jawabannya adalah B. Karbon dioksida. Kita lanjut ke soal nomor 15. Proses fotosintesis sangat penting bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan karena fotosintesis A. Dapat mengurangi pasokan air. B. Dapat memperbanyak polusi di mana-mana. C. Dapat menghasilkan makanan pada tumbuhan dan menghasilkan udara yang segar untuk bernapas. Dan D. Dapat menambah karbon dioksida di udara. Jawabannya adalah C. Dapat menghasilkan makanan dan tumbuhan dan menghasilkan udara yang segar untuk bernapas. Nomor 16. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah A. Kelopak bunga, B. Tangkai bunga, C. Benang sari dan putik, dan C. Mahkota bunga. Jawabannya adalah C. Benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Nomor 17. Gambar di bawah ini adalah contoh bunga A. Bunga tidak sempurna, B. Bunga setengah jadi, C. Bunga sempurna, dan D. Bunga jadi. Jawabannya adalah C. Bunga sempurna, yaitu yang terdiri dari dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kelopak, mahkota, tangkai putik, kepala putik, dan benang sari. Anak-anak, ini adalah contoh bunga sempurna. Nomor 18. Gambar di bawah ini adalah contoh bunga A. Bunga tidak sempurna, B. Bunga setengah jadi, C. Bunga sempurna, dan D. Bunga jadi. Jawabannya adalah A. Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini putik dan benang sarinya terpisah antara bunga yang satu dengan bunga yang lainnya. Nomor 19.
Letak perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna adalah A. Benang sari pada bunga sempurna terpisah, sedangkan pada bunga tidak sempurna bersamaan. B. Benang sari dan putik pada bunga sempurna terpisah, sedangkan bunga tidak sempurna tidak memiliki keduanya. C. Sama-sama tidak memiliki benang sari dan putik. D. Benang sari dan putik pada bunga sempurna terletak dalam satu bunga yang sama, sedangkan bunga tidak sempurna secara terpisah. Jawabannya adalah D. Benang sari dan putik pada bunga sempurna terletak dalam satu bunga yang sama, sedangkan bunga tidak sempurna secara terpisah. Soal nomor 20. Penyebaran biji dibantu oleh A. Uap air. B. Tumbuhan itu sendiri pada saat melakukan pernapasan. C. Hewan, angin, air, dan manusia. Dan D. Hanya manusia saja. Jawabannya adalah C. Hewan, angin, air, dan manusia itu adalah yang membantu penyebaran biji. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Itu tadi kita sudah sama-sama mengerjakan dan membahas latihan-latihan soal untuk bab 1, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi, untuk kelas 4 sekolah dasar kurikulum merdeka. Terima kasih anak-anak sudah sama-sama membahas dan mengerjakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya anak-anak. Tetap semangat, tetap ceria, tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa anak-anak.